Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel Mami Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan untuk personal reading untuk Miss C. Semoga ini bisa resonate dan membantu kamu dan selalu semangat ya, apapun perjalanan hidup adalah tantangan ya untuk meraih kebahagiaan atau kesusahan, nantinya semua tergantung dari niat kita. Dan terkadang kita kan terlalu terpana dengan kehidupan duniawi ya, dan juga fata morgana tentang seksual, tentang kemewahan ya gitu. Jadi ya kita berpikir kembali aja di mana Tuhan memberikan. Kamu kan agamanya non muslim ya. Jadi gimana Allah memberikan kesulitan itu, artinya Allah masih sayang sama kita ya. Tuhan kamu masih sayang sama kamu, berarti kamu masih bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi ya. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dengan agama kamu sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, di sini kan ada perselingkuhan ya di antara, sorry ya tangan aku tadi habis ngecat. Oke. Jadi masih agak berantakan, belum aku rapiin. Sorry ya guys. So, di sini ada perselingkuhan di antara kamu dan dia, yang mana dia sebenarnya bahagia aja ya dengan istrinya, dan kamu berselingkuh dengan dia di sini ya. Kita lihat lagi energinya Miss Second please. Dear Allah, I ask that you be sure that only you purely, truly trustworthy message come through this card. Please protecting my loved ones and me. Please help me to see, hear, and feel and know about desire, fear, and secret with who I'm dealing with. Who Miss CN ya, CN ya, Miss CN di sini yang aku lihat. Oke, CN energy please. By your message that you have for us, I ask this card reading blessing to everyone involved. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakan. Ya, di sini kamu sebagai blackjack atau mistress. Itu artinya sebagai orang ketiga. Kamu juga sebenarnya sudah ambisi ya sama dia. Kamu juga sudah pernah mencari orang pintar juga untuk melihat hubungan dia dan istrinya. Oke, kita lihat energinya kamu, challengesnya. Ya, di sini kamu dihadapi kenyataan, harus menerima kenyataan apapun yang Tuhan kasih itu yang ada, dan kamu tidak bisa menolak ya. Kamu tidak bisa menolak itu. Semakin kamu menolak, semakin kamu akan besar ya, kejadian yang tidak bisa membuat kamu bahagia. Jadi terima aja, yaitu pasrah ya. Kita lihat processing hidup kamu. Nine of Cups, attitude, Four of Swords, masa yang akan datang, Ace of Cups, bagus. Ketakutan kamu dan keinginan kamu, wow. Ketakutan kamu tentang keuangan ya, dan keinginan kamu ini tentang ketakutan dan keuangan ya. Takut adanya pembayaran karma, termasuk tentang keuangan kamu di sini ya. Kita lihat outcome-nya kamu tuh, the moon ya. Oke, di sini kamu juga Five of Pentacles, Four of Wands, the King of Wands, and the Magician, and the Strength. Oke. Di sini kamu juga pernah kehilangan tentang rumah tangga ya, atau mau rumah tangga dulunya, dan pernah satu rumah ya. Di sini juga kelihatan, tapi ternyata selesai ditinggalkan begitu aja, karena dia semua nih laki-lakinya ini penuh dengan permainan. Dia hanya menginginkan uang.
Oke, di sini aku lihat kamu sedang belajar tentang mencari jati diri kamu, bahkan kamu juga pernah mencari orang pintar untuk bisa membalas dendam kamu, marah, kesal, dendam di sini. Dan sini juga ada kebohongan ya yang aku lihat. Kamu coba mencari cara gimana bisa memperbaiki twin flame ini. Oke, aku akan jelaskan nanti ya tentang twin flame-nya kamu ya, sistemnya. Satu ya, karena dia kan sudah beristri ya. Di sini yang kulihat, dan kamu juga berharap banget hubungan ini bisa diperbaiki. Tapi ternyata kamu di sini dianggapnya adalah seseorang yang dirahasiakan oleh dia, ya. Jadi yang aku lihat di sini dia malah menjadikan kamu ini ya sebagai karmik ya sebenarnya. Nah, processingnya di sini kamu harus menerima kenyataan kalau semuanya sudah ending. Ya, menerima kenyataan segala sesuatunya sudah ending dari cintanya dia. Ya, di sini ending, dan kamu juga akan menerima pembaruan, cinta baru di sini. Ya, orang baru akan datang dalam kehidupan kamu. Tapi di sini yang aku lihat bukan orang baru, tapi dia akan datang lagi ke kamu tapi memberikan petaka. Ya, buat kamu. Jadi kamu nanti sama dia juga sama-sama akan terbunuh dengan perbuatan kamu sendiri, kalian. Ya, di sini karena dia coba datang lagi dan kamu juga masih menginginkan dia ya, tanpa kamu melihat ke belakangnya jika posisi kamu diputarbalikkan ya sebagai istrinya. Apakah kamu akan diam diri? Tidak mungkin ya, apalagi punya anak ya. Duit itu bukan segalanya bisa memiliki orang, tidak ya. Duit itu bisa hilang dengan sekejap di mana Tuhan sudah menginginkan. Oke? Di sini kamu ada keberanian, kamu berharap sekali bisa rujuk, bisa kembali sama dia, tapi ternyata beban sekali harapan kamu ini, ya. Kenapa? Karena yang aku lihat sini banyak kesulitan. Untuk percaya diri aja kamu sulit, ya harapannya. Sulit sekali untuk bisa komunikasi dengan dia, banyak kesulitan di sini yang aku lihat. Makanya kamu cuman merindukan dia dari kejauhan, kamu capek, kamu lelah ya. Di sini kamu rindu, kangen, tapi di sini kamu juga menyadari kalau semua ini memang sudah hancur ya. Harus menyadari semua ini sudah hancur, dan kamu juga lelah dari kehancuran ini yang selama ini kamu bangun hubungan ini ya, yang aku lihat. Tapi ternyata hubungan perjalanan twin flame yang diawali dengan toxic dulu dari kamu karena kamu orang ketiga ya, dan kamu juga sudah pernah menyuruh suaminya ini untuk menceraikan. Itu dosa besar ya. Itu sudah masuk dalam karma besar yang akan kamu dapat karena kamu menyuruh seseorang untuk bercerai hanya karena kamu ingin memiliki dia ya. Di sini masa yang akan datang ya, kamu masih bersyukur, masih ditegur dengan Tuhan. Kamu menunggu cinta baru, tapi kamu juga menjaga hati ya dari cinta baru ini ya. Di sini karena kamu juga belajar untuk ketegasan dalam cinta. Kamu nggak mau ada kebohongan dan rahasia di sini karena kamu tidak mau tersakiti lagi. Jadi di sini ada cinta baru datang sama kamu, tapi kamu menjaga jarak dengan dia karena kamu ingin ketegasan, tidak mau terluka lagi. Ketakutan kamu dan keinginan kamu ini ingin adanya hidup kestabilan, tapi selalu diawali dari kamu adalah dari uangnya, money. Karena kamu merasa bisa membantu tentang keuangan. Keuangan itu bukan segalanya ya, Miss. Aku kasih tahu. Ya, uang, harta itu tidak segalanya. Seksual juga bukan segalanya. Yang penting adalah ketulusan. Dan kita bertemu di saat sama-sama tidak bersama pasangan. Ya, di sini kita lihat ketakutan atau keinginan kamu untuk, karena sini ada adjustment ya, yaitu kebangkitan, pembayaran karma, terutama dari keuangan kamu. Apa yang kamu takuti, atau apa yang kamu inginkan? Ya, di sini ada the Nine of Pentacles. The Empress. Ya, di sini harapan sebenarnya. Ya, harapan kamu, keinginan kamu, ingin kehidupannya itu
stabil ya, terakhir kembali menjadi seorang istri ya, wanita yang sukses, mempunyai keuangan, saling berbagi di sini. Bagus, tapi bukan berarti harus memiliki suami orang, bukan ya. Karena ujungnya ini kamu menjadi banyak masalah dan kegelapan. Kegelapan itu dari dirimu sendiri sebenarnya di sini. Kamu takut sekali, kita lihat ya the outcome-nya, karena sini banyak sekali gosip yang akan keluar. Ya, ini yang membuat kamu menyesali dari apa yang kamu lakukan di masa lalu, dan di sini membuat kamu sedih ya, bahkan kamu mengingat belum bisa move on dari adanya masalah ini. Kenapa? Karena ini membuat kamu banyak sekali drama dalam kehidupan, sehingga kamu menjadi seseorang yang banyak trauma, juga banyak tangisan karena tidak menerima tentang perubahan. Ya, wow. Ya, karena di sini semua juga permainan dari kamu, ya. Permainan. Karena yang aku lihat di sini, kamu belum di stage 7, belum di stage belum di stage 7 dan juga stage 4, 5, 6 ya, belum. Kamu masih yang namanya baik-baik aja dan juga belum kena karma. Karena setiap perbuatan pasti kena karma di sini. Tuh, ya. Karena di sini kamu juga orangnya sebenarnya ya, kalau dibilangnya selalu mencari option, selalu ada ya di sini. Dan kamu juga orangnya ya ingin bebas aja, player juga gitu. Jadi ya apa ya, kalau dianggapnya tuh ya gampang lah dapet cowok lagi gitu. Tapi kamu tidak berpikir cowok itu punya istri atau tidak. Dan kalaupun kamu ingin sama dia, ya jangan menyuruh dia tentang untuk bercerai gitu loh. Jangan, karena itu tidak akan membuat kamu bahagia. Walaupun kamu sama dia, otomatis nantinya yang akan datang, kecuali dia sudah pisah rumah, ya tidak bersama istrinya, itu lain cerita. Karena sudah pisah rumah itu beda. Tapi kalau dia masih satu rumah, itu nggak bisa, ya. Artinya kamu mengambil suami orang. Kalau kamu di posisinya istrinya itu bagaimana? Ya, siapapun bisa menjadi karmik, istrinya pun bisa menjadi karmik, suaminya pun bisa menjadi karmik, kamu pun bisa. Ketika dia dikhianati karena amarah, kesal, ya di sini bisa menjadi orang jahat. Karena orang merasa dikhianati, tapi tergantung manusianya kembali lagi, sejahatnya mereka bagaimana gitu. Kalaupun misalnya karmiknya mencari orang pintar, karena dia untuk bisa mempertahankan rumah tangga, ya. Kita lihat dengan pasangan kamu, aku nggak tahu namanya siapa dia ya. Kita lihat tentang dia. Karena bagaimanapun ya, kalau lelaki sudah bisa berselingkuh, ya bisa berselingkuh dari istrinya, otomatis satu kelak ya dia akan berselingkuh lagi dari kamu, ya. Walaupun tidak terlihat, ya, tapi itu akan kelihatan juga suatu saat nanti. Kita lihat dengan dirinya dia. Aku nggak tahu namanya siapa. Wow, pembayaran karma. Makanya dia lagi cilaka, ya. Itu lagi pembayaran karma. Tuhan sedang menegurnya. Kita lihat. Lagi hancur kehidupannya. Banyak sekali permasalahan, pertengkaran yang terjadi. Bahkan di sini dia juga akan hancur dari karirnya ya. Kita lihat ya. Karena ada urusan dengan polisi juga nih, mungkin dengan pengadilan. Ya, dia akan mencari tahu informasi. Dia selalu mencari option, bukan hanya kamu. Ya, dia mengincar harta karun. Kita lihat ketakutan atau keinginan yang dia terlihat di sini. Dia selalu charming. Ya, dia selalu bisa bicaranya manis, melayu. Kita lihat outcome-nya dia. Ya. Bagaimanapun dia lari dengan orang lain, tetap kembali ke anak dan ke istri. Ya, di sini. Bagaimanapun dia berselingkuh, dia tetap kembali ke anak dan istri. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Ya, dia tahu. Dan dia pahami kalau dia tuh playboy, player, dia tahu di sini. Dan dia selalu mencari di sini. Kita lihat the justice. Ya, the Page of Wands, the Knight of Pentacles, exactly.
Dia yang memegang kendali, dia yang memegang suatu keputusan, tapi ujungnya selalu duit, uang. Dan di sini dia orangnya juga optimis, selalu ingin bermain. Ya, dia optimis. Ya, tapi pintar ngomong, tapi ya itu dia. Bicaranya manis, tapi dia selalu bermain, dia nggak mau komitmen. Karena di sini dia sudah ada, ya. The Tower, Ace of Cups, the Nine of Wands. Ya, di sini cintanya sama kamu ya hancur. Karena kenapa? Dia depresi, dari rahasianya dia itu sudah terbuka, sudah terbongkar di sini. Dan yang aku lihat juga dia depresi, stres, bahkan sakit ya dia di sini. Nih ya itu kecelakaan bisa ya di sini karena kan accidents. Ya ini bisa. Dan dia juga menjadi orang yang sangat defensif, menjaga jarak untuk bisa healing dari kamu. Tapi itu malah membuat dia terkungkung, terpenjara sendiri. Makanya dia banyak ketakutan ya, demo nih processing hidupnya. Masalah banyak banget dalam kehidupan dia karena pembayaran karma. Tuh ya, Three of Swords. Ya. Di sini yang aku lihat dia orangnya suka sekali dengan yang namanya permainan. Dan dia bertaruh dalam harapan dan impiannya. Di sini dia juga akan tersakiti lagi dari pasangannya yang resmi dan juga orang barunya di sini. Karena aku lihat dia selalu greedy tentang kasih sayang dan sentuhan ya, emosional. Di sini dia selalu ya nggak bisa jauh dari isu lamanya, yaitu perselingkuhannya dia, entah sebelum kamu atau sesudah kamu, tapi tetap dia memegang orang lama, yaitu istrinya. Seven of Wands, Page of Pentacles, and oke. Dia orangnya selalu mencari tahu ya, orangnya kepo, tapi juga on off kalau bicara. Karena apa? Harapan dia hanyalah uang. Ya, dia mengharapkan keuangan dari seseorang yang mempunyai keuangan stabil, dia akan masuk. Karena dia di sini ingin menguasai tentang keuangan dan dia orangnya juga selalu ingin mengulang sesuatu yang baru. Ya, makanya dia selalu mencari dan mencari. Maka dia selalu banyak option di sini. Karena dia pintar bicara. Ya, di sini. Tuh. Dia banyak option dengan alasan rumah tangganya tidak baik lah, tidak bahagia lah, rumah tangganya juga menggantung lah. Dia alasannya seperti itu. Kenapa? Karena biar dia mendapatkan incarannya dia, fantasinya dia. Makanya dia orangnya berani ya untuk menyimpan rahasia, dan dia coba untuk kuat ya dalam charmingnya, kebaikannya dia, kelembutannya dia. Ya, dia menyimpan tentang pernikahan, tapi ujungnya dia sulit sendiri, gelisah sendiri, banyak permasalahan di dalam kehidupannya dia. Bahkan dia menjadi depresi di sini. The Six of Cups. Ya. Dia menyesali ya dengan cara dia ini apa namanya? Dengan cara dia berselingkuh. Dia juga menaruh magic ini kepada orang lamanya, kepada istrinya. Bukan istrinya kalau aku feeling, malah dia yang menaruh pelet ke istrinya biar tidak meninggalkan dia. Karena kenapa? Karena istrinya ini tahu keburukannya dia dan dia mempunyai anak. Ini banyak dendam, marah di sini, dominan, menguasai di sini. Dia juga menyesali yang namanya perselingkuhan di sini, dan dia ingin mengendingin trauma ini ya. Tapi nggak bisa, karena kan dia harus membayar karma. Kita lihat dengan istrinya ya. Aku nggak tahu namanya, tapi kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun kalau misalnya dia sudah menikah, twin flame, kalau bagi aku ya, twin flame itu adalah seseorang yang sendiri-sendiri. Bertemu ketika mereka sama-sama single, bukan ketika mereka sudah berpasangan. Itu bukan twin flame, tapi karmic toxic. Karena apa? Akan memberikan karma buruk ya. Kecuali kalau dia sudah pisah ranjang, pisah rumah, itu sudah beda jalan. Karena sudah tidak lagi satu ranjang, tidak lagi satu makan, tidak lagi satu tempat dengan pasangan. Jadi dosanya itu sudah berbeda. Ya, karmanya sudah berbeda karena nih istrinya nih sebenarnya lagi bingung ya. Mau keras sama suaminya atau tidak. Kita ambil begini ya. Dia lagi tegas nih. Lagi nggak bicara juga dengan suaminya. Kita lihat istrinya. Karena dia bertelepati ya, seorang istri, wajar. Ya,
Dia memberikan perhatian, memberikan energinya kepada suaminya karena dia memikirkan, namanya seorang istri pasti take care-nya itu lots banget ya, pasti deeply. Kita lihat processing life-nya. Blackjack, ya, dia sama kayak kamu. Ambisi, orangnya juga mencari orang pintar, ya, belajar tentang keilmuan, keagamaan, ya karena dia untuk menjaga rumah tangga. Attitude, sakit hati dia, ya, sakit hati, sakit sekali. Ini bahkan membuat dia menjadi orang yang merasa kalau bisa gue dibunuh aja lah, kata dia gitu, ya, gak usah hidup gitu. Ya, kita lihat masa yang akan datang, ending. Ini nggak tahu ya. Ini tadi aku bilang, dia udah lelah dengan suaminya ini. Ketakutannya dia dan keinginannya dia, istrinya si cowok itu. Tuh, dia ingin semuanya baik-baik aja. Dia ingin seseorang yang mencintai dia dengan tulus. Gitu, ya. Dia ingin sekali. Outcome-nya tuh, ya, sama ya. Berpikirnya tentang anak. Masa-masa mereka bahagia dengan anak di sini. Ya, jadi nih istrinya bener-bener gini loh, apakah gue harus mati aja untuk bisa tenang hidup gue? Ya, di sini gue sakit hati. Gue berpikir selalu tentang pasangan gue yang selalu mencari di luaran sana. Tapi gue ingat anak di sini. Tuh, ya. Dia bingung apa yang harus dilakukan sama dia keputusannya. Karena dia juga harus berpikir, ya. Dia merasa tersakiti dari impiannya dia bersama suaminya di sini yang aku lihat, dan dia merasa terkhianati, ya. Dan dia ini stagnan hidupnya, maju mundur tuh nggak jelas gitu, mau kemana. Dan sini dia cuma bisa berpikir, bahkan dia menjadi orang yang overthinking, ya, istrinya ini. Karena suaminya ini selalu bilang, ya gue akan memperbaiki, tapi lambat sekali energinya, ya, membuat dia tuh capek, lelah, ya, selalu ingin sembuh, tapi begitu lagi, ya, tuh, karena banyak kebohongan yang dia dapeti dari pasangannya. Dan di sini juga dia lagi mengimbangi nih, belajar tentang kesabaran, kesetiaan istrinya juga, ya, karena di sini banyak sekali kebohongan, ketidakadilan yang dia dapati, maka dia menjadi ambisi, ya, tuh, ke orang pintar, iya, benar, dia. Ya, dia benar belajar ke orang pintar dan juga meminta bantuan karena dia merasa tidak adil hidupnya. Ya, apa yang diimpikan, dia sekarang berbicara kepada Allah juga di sini. Ya, dengan harapannya dia. Di sini dia ingin ending nih dengan suaminya. Tuh, pengen cinta baru sekarang istrinya. Pengen sesuatu yang baru, yang tulus, yang murni, yang tidak mempermainkan dia. Three of Swords. Tuh, dia sakit hati karena dia diduakan, ya, dan dia dibikin cadangan. Wow, dua-dua ya, tuh, dibikin cadangan, ya, dia sakit hati sama suaminya. Tuh, dari keluarganya yang bahagia dan suaminya mencari kebahagiaan di luar sana. Kita lihat ya endingnya istrinya ini, ya, kasihan tahu aku melihatnya. Dia konflik batin, Miss. Mau endingnya ini bagaimana? Karena dia ingat anak. Banyak penyesalan dalam hidup dia. Jadi gini, coba gue gak nikah sama lu, gitu. Tapi dia mikirnya anak. Gitu loh. Dia nyesel. Yang diomongin dengan suaminya ini selalu masa lalu. Gitu loh. Dan ini membuat dia ini trauma sebenarnya. Apa yang dia tanam, hasilnya tidak baik. Itu membuat dia hampa sebenarnya dengan suaminya. Tuh ya, hancur. Perasaan cintanya dia tuh hancur. Ya, berantakan. Jadi dia mendengar kabar ya tentang kalian berdua, dia hancur sebenarnya. Waalaikumsalam. Ya, dia coba optimis dari kehancurannya ini. Dan dia sebenarnya ingin move on. Dia lagi bingung apakah gue tinggalin suami gue ini atau enggak. Karena di sini dia ingat anak ya, dia ingat memori, ingin rujuk sebenarnya. Tuh, ingin mengendingkan permasalahan ini ya. Tapi gini loh, dia ingin nih
endingkan tentang twin flame-nya ini, tapi dia coba untuk membuka lagi hubungan ya, untuk union lagi. Kenapa? Kita lihat. Karena dia berpikir ya udahlah, kita baik lagi, kita adalah soulmate, dan dia ingat tentang anak. Ya, ini adalah ibu dan anak kalau dibandingkan seperti itu ya. Jadi kalau menurut aku ya kamu salah besar ya. Jangan berpikir kita ini kok energinya kok aku seperti twin flame. Iya. Toxic seperti twin flame, karmic relationship seperti twin flame. Perjalanannya sama, cuman ada perbedaan beberapa ya. Satu perbedaannya, kalau bagi aku twin flame yang sejati itu adalah seseorang yang sama-sama sendirian, tidak mempunyai pasangan, dan dia berbeda kultur, berbeda agama ya, menjadi satu. Dan perjalanannya itu memang akan ada pengkhianatan, ada segala macam, karena di situ akan diuji kesabaran, kesetiaan, dan ketulusan, dan juga kepasrahan, keikhlasan. Diakhiri dengan perpisahan atau menerima dari apa yang dia lakukan, kembali lagi kepada spiritual, dan kita ikhlas untuk menerima apa yang dia lakukan di masa lalu. Itu bisa kembali lagi dan menerima, menjadi union lagi. Kita lihat ya energi kamu dengan dia ya, dengan cowok itu ya, energi kamu dengan dia. Ya, di sini kamu sedang mencari tahu, komunikasi juga on off sama dia. Kamu juga coba sebenarnya cari masalah juga terkadang sama dia ya. Di sini kita lihat energi kamu, karena kamu di sini kayak tertantang gitu ya, dan kamu juga kayak orang tuh defensif, menjaga diri juga kamu ke dia. Ace of Wands, the Chariot, the Sun. Kamu berharap punya anak dari dia sebenarnya. Yang kamu pikirkan seks di sini. Mungkin dia memberikan seks yang enak buat kamu. Sorry, aku bicara seperti ini. Kita lihat. Karena kamu ingin banget menaklukkan dia dan memenangkan hatinya dia dan mempunyai anak dari dia. Kita lihat tentang dia ke kamu. Dia gelisah, stres dari perbuatannya dia. Karena dia orangnya greedy, gak pernah cukup satu. Dan sombong, angkuh dalam mencari cinta, dan dia pintar bicara. Dia orangnya juga suka dengan happy-happy. Terutama tentang komitmen dari keuangan. Dia melihat seseorang dari uang, kemewahan. Tapi ternyata dia kehilangan sekarang. Kehilangan komitmen, kehilangan gairahnya dia di sini juga, dan juga dia kehilangan kasih sayang. Ya, karena dia sebenarnya selalu mencari kasih sayang di luaran sana. Dan dia juga orangnya selalu berkomitmen, bukan hanya 1-2 orang di sini. Kamu juga merasakan hubungan ini seksualnya memang kamu suka banget, dan kamu juga mengharap sekali mempunyai anak dari dia, dan kamu ingin sekali menaklukkan dia agar kamu mempunyai anak dari dia. Itu harapan kamu tadinya. Tapi ternyata kamu menjadi defensif di sini. Ya, kita lihat energinya kalian berdua. Ya. Di sini kalian pernah bekerja sama dan tidak melihat apapun ya. Jadi kalian masa bodoh tentang ya dia punya istri, ya dia pun masa bodoh, kalian dibutakan cinta, terutama tentang ukiran cita-cita kalian berdua sehingga bisa stay together ya di sini. Nah, di sini membuat kalian buta karena cinta. Ya, karena sama-sama ingin sukseskan hubungan ini. Tapi ternyata sekarang kalian saling meninggalkan hubungan ini. Ya, karena dia juga kehilangan percaya dirinya dia. Ya, kenapa? Karena dia di sini kehilangan komitmennya dia, terutama dengan pernikahan. Tuh, ya. Kalian memang twin flame, tapi perjalanannya kalian harus meninggalkan dulu. Dan kalaupun misalnya dia bercerai, kamu jangan langsung nikah dulu sama dia. Jangan langsung pacaran dulu sama dia. Kenapa? Agar karmanya tidak lebih banyak, tidak lebih parah. Karena dia bercerai kan karena kamu. Ya, kalau kamu langsung nikah sama dia, otomatis karmanya itu besar. Ya, karena kamu memaksakan jodoh. Ya, ujungnya tetap aja bercerai nanti. Ya. Karena dia masih kalian masih menyimpan perasaan di sini.
yang aku lihat. Tuh, akan ada perceraian, ada perselingkuhan lagi dalam hubungan ini. Yang selalu dibicarakan adalah perselingkuhan karena uang, uang, dan uang. Ya, kita lihat hubungan dia dengan istrinya. Hubungan istrinya ke dia. Six of Cups, the Nine of Swords, the Three of Pentacles, the Four of Cups, the Fool. Dia stres nih, depresi. Dia bingung, apakah gue harus nekat aja ya berselingkuh juga gitu. Tapi dia mikirnya anak. Istrinya ini depresi, stres karena gak bisa tidur setiap malamnya, karena menyesali dari pilihannya dia menikahi dengan suaminya ini. Suaminya ini bajingan loh, kalau aku bilang. Seharusnya kamu juga paham, jangan pakai hati kalau dia sudah punya istri. Kan kita dilahirkan oleh Tuhan itu bersih, ya, dan juga suci, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya ya, tuh, suaminya sedang sakit hati kan, karena dia ketahuan semua, ya, permasalahannya dengan kamu. Tuh, dia sedang menunggu masa depannya, dan dia terhianati. Tuh, dia lagi mencoba merancangkan lagi nih perjalanan cintanya dia, tapi ternyata terbunuh dengan perbuatannya sendiri dan dia mendapati karma. Ya, masa depannya dia juga rencananya semua hancur, berantakan karena karma ya di sini. Dan dia banyak sekali masalah dalam percintaan dan kehidupannya dia. Di sini dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri karena selalu memberikan cinta dengan banyak orang, dan juga dia terbunuh dari drama yang dia buat ya, terhianati sendiri karena istrinya juga di sini lagi berpikir, apa gue nekat aja selingkuh nyari yang lebih baik. Koneksinya mereka soulmate loh, ini twin flame mereka nih. Kamu perjalanan, mereka sudah twin flame ini, sudah banyak sekali yang kejadian mereka alami nih. Tuh, sama-sama memperjuangkan, mereka saling memberikan perhatian, masih saling ingin memiliki, ingin memberikan perhatian. Ini sebenarnya mereka lagi mencari kasih sayang sebenarnya yang akan datang, suaminya dan istrinya. Tuh, saling ingin menguasai, mereka sukses hubungan ini. Bagus sebenarnya koneksinya, makanya mereka kembali lagi. Ya, istrinya ini bingung, apa gue harus nekat mengkhianati dia dan punya orang ketiga, tapi dia takut dengan penyesalannya nanti. Dia ingat anak di sini, dan dia gelisah dengan komitmen yang terbagi tiga, yaitu dari suaminya. Dia menyesali dari cara dia memilih suaminya ini. Nah, suaminya ini kan selalu adanya option lain, tapi ternyata optionnya itu ngebunuh dia sendiri. Dari dramanya dia, sekarang dia sedang berjuang lagi untuk memprogres kehidupannya dia, tapi saat ini memang dia sakit hati karena dia terhianati dari perbuatannya dia sendiri. Ya, kita lihat ini udah ketahuan nih karma ya. Kita lihat karma apa yang kamu dapat selama kamu hidup dengan dia. Ya, kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Karma apa yang kamu dapat hidup selama sama dia. Kamu yang ada di pikirannya tentang dia tuh tentang seks. Jujur ya, di sini yang kulihat seperti itu. Kamu selalu overthinking, merindukan seksualnya dia. Kamu berhasrat banget ingin memiliki dia gitu ya. Tuh ya, pembayaran karma nih. Kita lihat apa nih karma yang kamu dapat dari mengambil atau hidup bersama suami orang. Sorry ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gini. Konflik, alright.
Kamu akan banyak drama nih tentang keuangan. Hati-hati ya. Karena kamu hidup dari kebahagiaan orang lain untuk memulai hubungan yang stabil, tapi ternyata ini membuat kamu banyak masalah dengan keuangan kamu, ya. Tuh, toxic. Dibutakan oleh nafsu kamu. Kamu juga berani sih hidup dengan orang yang sudah bersuami. Beristri. Di sini karma yang kamu dapati yaitu kamu akan kehilangan, merasa ditinggal, diabaikan, dan kamu akan terhianati dari perbuatan kamu sendiri. Jadi kamu harus kuat. Ya, di sini. Kalau kamu kuat, kamu akan mendapati kebahagiaan. Ya, di sini. Tapi memang dia laluinya dengan keuangan dulu nih. Banyak sekali perubahan dalam keuangan kamu. Di sini kamu juga sedang berpikir nih, masa depan kamu ini bagusnya bagaimana, dengan siapa, dan harus apa. Karena sini kamu juga kehilangan harapan, masa depan kamu, ide-ide kamu, kesuksesan kamu juga hilang. Sini yang kulihat juga kamu kehilangan rasa seksual kamu. Ya, di sini yang kulihat. Karena Ace of Wands ini tentang seksual. Ya, the tarot, sex tarot itu ya tentang Ace of Wands. Jadi apa ya namanya? Dia tuh selalu menginginkan attention tentang seks, dan itu membuat kamu merasa happy. Di situ kamu akan kehilangan, ya, dan kamu akan terbunuh dengan perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu kuat, kamu sabar, ya, melawan itu dengan ikhlas, melepaskan dia, kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini, ya. Oke, kita lihat karma apa yang kamu dapat jika kamu benar-benar lepaskan dia. Ya, tidak ada komunikasi lagi, melepaskan benar-benar hubungan ini. Apa yang kamu dapat? Kamu lelah, capek, ya, dan kamu juga menyadari apa yang kamu lakukan salah. Kita lihat karma yang kamu dapati jika, kamu akan mendapati nih twin flame baru, pasangan baru, ya. Ketika kamu menyadari dan melepaskan hubungan dengan dia, karma apa yang kamu dapati kelak? Kesuksesan. Ya, seperti feminim. Di sini, kesuksesan, dan kamu mendapati pasangan yang benar-benar mencintai kamu. Asalkan kamu berani dengan tantangan ini untuk melepaskan dia. Ya. Kamu harus lawan nih. Ya, kamu harus berani mengambil resiko untuk menjaga perasaan kamu lagi, jangan kembali sama dia, ya. Dan kamu harus bisa mengambil resiko, gue bisa kok hidup tanpa dia, gue bisa kok mendapati apa yang gue mau, gitu loh. Nggak harus sama dia, nggak harus kembali sama dia, karena percuma kembali juga kamu tuh stagnan hidupnya, ya. Dan di sini yang ada kalian kesendirian, ya, bersama kembali tapi kesendirian, tidak ada rasa lagi karena penuh dengan kebohongan. Di sini kamu akan mendapati the lovers, ya, orang baru yang mencintai kamu dengan tulus, karena kamu rela melepaskan dalam kelelahan kamu, ya, dimana kamu berani untuk mencari cara untuk melepaskan dia, ya. Di sini karma yang kamu dapati bagus banget, ya. Oke, kita lihat tentang orakelnya. Stay optimistic about your love life, finance and career. Tadi yang aku bilang kamu akan ada masalah tentang keuangan. Jadi stay optimis aja ya, nggak apa-apa pembayaran karma. Wah, pay attention to the red flags. Ya, pembayaran karma sebenarnya kamu sudah dikasih tanda kalau dia tuh tidak bagus. Ya, di sini trust, true love. Jadi kamu akan ada orang baru di sini. Getting to know each other. Ya. Jadi di sini kamu akan ada orang baru, ya, true love yang lebih mencintai kamu, asalkan kamu percaya dengan rasa optimis kamu dan percaya dengan pembayaran karma. Ya, kamu juga percaya dengan karir kamu dan juga keuangan kamu. Sesulit apapun, ketika kamu ingin menjalani kebenaran itu memang diawali dengan sulit dulu. Ya, tapi kalau kamu percaya bisa melewati itu, optimis aja.
insya Allah kamu mendapati kebaikan true love. Karena di sini kamu harus mengenal lebih dalam lagi tentang pekerjaan dan keuangan kamu. Di sini kamu harus mencintai juga dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Jadikan itu sebagai cinta sejati juga pekerjaan kamu. Ya, jalani dengan ketulusan. Karena di sini kamu akan mendapati seseorang yang akan mengenal kamu, entah itu dari orang perkantoran, bisnis kamu di sini. Dan kamu juga harus percaya, di mana kamu mengenal orang baru ini, kamu percaya optimis aku bisa mendapatkan cinta sejati. Ya. So, di sini aku lihat seperti itu. Kita lihat healingnya lagi buat kamu. Satu lagi. The blessing for you, for Miss Se, please. Sorry guys, langsung keluar nih energinya. Life review, exactly. Breathe. And a healthy lifestyle. Healer from the heaven. Jadi gini mas, love review itu kan kita feedback lagi perbuatan kita. Ya, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Jadi kamu harus ubah segalanya dari apa yang tidak seimbang dalam kehidupan kamu dan lihat lagi, feedback lagi ke belakang. Yang kamu lakukan itu baik nggak? Gitu loh. Ya. Setulus apapun kita, kalau kita memiliki punya orang itu nggak tulus artinya. Ya, nggak tulus. Karena ketulusan itu bukan berarti mengambil hak orang. Bukan untuk memiliki, bukan untuk menghancurkan. Ya, di sini kamu harus sabar. Take several deep breath and exhale slowly to awakening spiritual. Ya. You energy and to release all the patterns. Jadi kamu harus menyadari, lepaskan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kamu. Ketika kamu sudah bisa melepaskan, feedback lagi, kamu melepaskan hal itu spiritual, kamu akan mendapati healthy lifestyle. Bagus ini. Ya. Eat and hit the full diet, adequate sleep and exercise regularly for optimal healthy. Jadi gini, olahragakan pikiran kamu dengan yang baik-baik. Ya, kamu harus feedback lagi, segala sesuatunya itu roda berputar dan hidup akan seperti itu, bahkan lebih parah putarannya ketika kita tidak menyadari hidup dalam kesengsaraan orang lain hanya karena nafsu kita. Ya, dan yang ada kehidupan kamu gak akan sehat lifestyle-nya, karena selalu akan diburu dengan ketakutan, ya, kenafsuan, kekecewaan nantinya, karena selalu diburu dengan oh ini suami orang, oh ini laki orang, oh ini begini-gini. Pasti kita diburu dengan karma buruk kita gitu. Nah, sekarang lepaskan. Di sini kan suruh lepaskan. Nah, sekarang kamu coba renungkan kembali. Semoga ini bisa resonate dan aku akan coba lihat dengan cara apa. Kalau aku bilang di sini lepaskan ya, dengan cara lepaskan. Ya, dengan cara apa untuk melepaskan laki-laki ini dan untuk bisa healing. Ya, di sini dengan cara feedback lagi kamu ke keluarga kamu. Ya, kembali lagi kepada orang tua kamu, minta kasih sayangnya terhadap ibu dan bapak, di mana kamu sebenarnya merindukan kasih sayang sebagai orang tua dan anak. Dan di sini kamu harus sabar melepaskan sesuatu yang sudah hancur. Ikhlaskan. Dan kamu juga akan hidup sehat ketika kamu mengikhlaskan. Apapun yang sudah hancur kamu ikhlaskan, insya Allah apapun yang kamu inginkan akan ada kehidupan yang baik, yang sehat. Harapan kamu insya Allah akan terwujud di sini. Ya Miss, aku harap ini bisa resonate buat kamu dan kamu selalu chatting ke aku, ya, ke WhatsApp. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan kamu, minta maaflah yang sebesar-besarnya. Segala sesuatu pun manusia bisa menjadi buruk ketika pernikahan mereka hancur lebur diambil dengan orang lain. Ya, tapi kembali lagi dengan orangnya gitu loh. Apa dia lakukannya dengan jalan sesat atau jalan Tuhan. Oke Miss, aku harap ini bisa resonate and thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.